Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan memuliakan Tuhan lewat pujian kita dan mendengarkan firman Tuhan. Mazmur 71 ayat 20. Engkau yang telah membuat aku mengalami banyak kesusahan dan malapetaka, Engkau akan menghidupkan aku kembali, dan dari samudra raya bumi Engkau akan menaikkan aku kembali. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita harus memiliki pikiran yang clear terkait tentang pencobaan dan ujian. Allah tidak pernah mencobai manusia, tetapi memang Allah perlu menguji seseorang. Teks kita hari ini ketika pemazmur berkata, walaupun engkau telah membuat aku mengalami banyak kesusahan dan malapetaka, itu bukan bagian dari pencobaan, tetapi itu adalah bagian dari ujian. Apa bahasa sederhana untuk menjelaskan pencobaan dan ujian? Pencobaan itu berasal dari si jahat, dan tujuannya adalah untuk menggagalkan seseorang. Jika tentang ujian itu berasal dari Allah, bukan untuk menggagalkan seseorang, tetapi untuk menaikkan seseorang. Dan di sanalah letak kesempurnaan itu. Ada sebuah peristiwa di mana di dalam Alkitab pencobaan dan ujian berjalan sekaligus, dan peristiwa itu adalah ketika Ayub dicobai. Luar biasa, setelah Ayub kita memasuki kitab Mazmur, kita harus bernyanyi. Mengapa kita perlu bernyanyi? Karena memang dunia ini penuh dengan pergumulan, tetapi kita harus bernyanyi untuk Tuhan. Mengapa itu menjadi penting? Karena kita ternyata akan terus diperbaharui hari lepas hari, dan kita akan mendapatkan kekuatan kita karena Dia yang menguatkan kita. Prinsip menjadi penting, dan itulah yang akan membawa kita kepada sebuah tujuan yang benar dan tegas. Lihat apa yang dikatakan oleh pemazmur dalam teks kita hari ini. Engkau akan menghidupkan aku kembali, dan dari bagian bumi yang paling dalam Engkau akan menaikkan aku kembali. Bukankah dia belum mengenal Kristus, tetapi mengapa dia telah boleh menyatakan tentang apa yang dilakukan oleh Kristus? Ini menjadi sesuatu hal yang sangat penting, bahwasanya dia telah menegaskan bahwa Kristuslah yang menghibur kita. Penghiburan yang sesungguhnya, saudaraku, bukan ketika kita mendapatkan uang yang banyak. Mungkin saudara berpikir, aku terhibur jika aku memiliki kesehatan yang prima setelah aku sakit dan lain sebagainya. Tetapi penghiburan yang sesungguhnya ternyata bukan itu. Penghiburan yang sesungguhnya adalah ketika saudara dibangkitkan kembali dari kematian saudara. Adakah dokter yang bisa membangkitkan orang mati? Kita semua bersedih ketika kehilangan orang yang kita kasihi. Tetapi puji Tuhan, Allah mengasihi kita sehingga kita akan bertemu dengan orang-orang yang kita kasihi. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Karena Kristus telah mengalahkan kematian itu.
kuasa maut tidak mampu menguasai Kristus. Kristuslah yang menegaskan bahwa Dia telah memenangkan segala sesuatunya, sehingga Kristus memenangkan saudara juga, memenangkan kita, supaya kita tidak takut dengan semua yang terjadi dalam dunia ini, tetapi lebih fokus kepada tujuan Allah. Tuhan Yesus memberkati kita. Berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau telah menguatkan kami, memampukan kami untuk memahami firman-Mu. Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau semakin kami muliakan, biarlah Engkau semakin kami puji, karena Engkau yang senantiasa bersama kami, menolong kami, dan akan menyatakan kemuliaan-Mu lewat hal-hal yang sukar menurut pikiran kami. Terpuji Engkau Bapa, di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.